akan mempresentasikan hasil infografis kami mengenai beras oplosan. Latar belakang pada penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya isu beras oplosan yang menambah daftar tantangan terkait kerentanan sistem pangan yang ada di Indonesia, sehingga akan menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Apa sih itu beras oplosan? Beras oplosan adalah beras yang tidak sesuai dengan ketetapan standar nasional Indonesia atau dicampur dari berbagai jenis dan kualitas, baik kualitas rendah maupun beras rusak. Bahkan ada beberapa yang ditambahkan zat kimia. Beberapa dampak beras oplosan, yang pertama akan mempengaruhi kandungan gizi beras, yaitu kandungan gizi beras akan menurun, dan apabila dikonsumsi oleh manusia, maka akan memicu terjadinya kanker, merusak organ vital seperti hati dan ginjal, bahkan menyebabkan peradangan pada metabolisme pencernaan. Selanjutnya ada ciri fisik beras oplosan. Ciri yang pertama berwarna putih, yang kedua beraroma kimia, yang ketiga mengambang ketika direndam, dan yang keempat meleleh ketika dibakar. Yang pertama berwarna putih. Umumnya beras oplosan memiliki warna yang lebih putih dari beras biasanya karena terjadi penambahan zat pemutih seperti klorin untuk menyamarkan kualitas beras yang sebenarnya rendah sehingga tampak lebih putih dan menarik. Namun, klorin bersifat karsinogenik atau dapat memicu kanker dan sangat berbahaya bila dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Yang kedua, beraroma kimia. Beras oplosan beraroma kimia karena adanya penambahan zat kimia seperti pada gambar, yaitu pengujian klorin pada beras, yang menunjukkan perubahan warna menjadi biru atau positif mengandung klorin, di mana klorin memiliki bau yang khas dan tajam. Yang ketiga, mengambang ketika direndam. Beras oplosan dapat mengambang karena massa jenisnya yang lebih rendah dari air akibat struktur butir yang berongga, rusak, atau tercampur bahan lain, sehingga tidak dapat menyerap air dengan baik dan mudah terapung. Yang keempat, meleleh ketika dibakar. Beras oplosan dapat meleleh pada saat dibakar karena mengandung bahan kimia seperti plastik atau pati sintesis yang dapat melunak dan mencair pada saat dipanaskan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan adalah pemeriksaan lapangan dan pengawasan mutu. Metode ini dilakukan dengan mengambil sampel beras di 10 provinsi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan didapatkan data sebanyak 212 merek beras diduga mengandung beras oplosan dengan 136 merek beras kategori premium dan 76 merek beras kategori medium. Pada data di bawah ini yang menjadi variabel independen yaitu bahan kimia, dan variabel dependennya yaitu beras medium dan beras premium. Nah, pada grafik sebelah kiri ini ada diagram batang ya. Itu menunjukkan beras mediumnya di situ 88%, beras premium 85%, yang artinya kualitasnya itu nggak sesuai dengan label. Yang kedua, beras premium itu harganya 60% dan beras medium itu kisaran 95%. Artinya beras medium itu yang paling sering dijual dan harganya itu di atas harga eceran tertinggi. Kemudian takarannya beras premium yaitu 22%, beras medium 9%, yang dimana konsumen beras premium ini lebih sering dirugikan dari sisi berat bersihnya. Kemudian ada grafik di sebelah kanan ya, itu menunjukkan nilai beras mediumnya 0,685 dan beras premiumnya 0,9877. Di situ bisa dilihat bahwa garisnya itu menurun. Nah, semakin ke kanan garisnya perlakuan atau pengujian tertentu menunjukkan kualitas atau presentasi mutunya itu menurun. Nah, kemudian nilai R-nya ini mendekati 1 yaitu 0,98 karena hubungan datanya itu sangat kuat dan konsisten. Penurunan pada beras premium yang mendekati pola beras medium mengindikasi bahan beras premiumnya itu mengalami pencampuran. Nah, pada analisis dapat disimpulkan bahwa keputusan yaitu tolak H0 karena nilai T hitungnya itu lebih kecil dibanding T tabelnya, sehingga pengujiannya itu di daerah tolak H0. Kemudian hasil analisisnya itu menunjukkan
bahwa nilai beras premium dengan R-nya itu 0,9877 dan nilai beras medium yaitu 0,685 yang mengindikasikan bahwa hubungan positif kuat antara beras premium dengan beras medium pada beras oplosan. Selanjutnya ada rekomendasi. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah beras oplosan di masyarakat. Yang pertama, masyarakat disarankan untuk memilih produk beras organik yang berkualitas dengan tujuan agar beras yang dikonsumsi itu lebih aman, memiliki kandungan gizi yang lebih baik, dan tidak ada tambahan bahan kimia yang berbahaya. Kedua, membuang merek beras yang terindikasi oplosan. Nah, jika masyarakat ini udah terlanjur membeli beras yang terdeteksi oplosan, itu sebaiknya dibuang, karena beras oplosan itu tidak bisa lagi untuk dikonsumsi. Yang ketiga, produsen wajib memiliki sertifikat BPOM dan halal MUI, di mana sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk beras telah melalui proses pengawasan dan dinyatakan aman, serta layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang keempat, edukasi ciri fisik beras murni kepada masyarakat. Nah, edukasi ini penting agar masyarakat itu bisa ngebedain mana yang beras murni dan mana yang beras oplosan, sehingga saat ngebeli beras itu nggak mudah tertipu. Kelima, pemerintah menetapkan standar mutu kepada produsen. Dengan adanya standar mutu yang jelas, produsen ini diwajibkan untuk menjaga kualitas beras agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada kesimpulan. Banyaknya beras oplosan yang masih beredar di masyarakat dan masih saling berkaitan baik beras premium maupun medium dapat menurunkan kadar gizi pada beras, serta dapat menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dari pemerintah sangatlah penting untuk menjaga kestabilan mutu serta kuantitas suatu beras agar terjamin dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, agar kualitas beras yang beredar di pasaran tetap terkontrol dan tidak merugikan konsumen. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.